Assalamualaikum, hai Positivister, selamat datang di podcast Positivistry. Perkenalkan, saya Nisrina, biasa disapa Ninis, yang akan menjadi host podcast Positivistry pada kali ini. Aku seorang lulusan psikologi yang concern membahas isu dan edukasi terkait kesehatan mental. Di sini aku bakalan membersamai teman-teman Positivister yang akan membahas, berdiskusi, dan sharing bersama terkait isu-isu di antara para istri. Oke, langsung aja kita ke sesi podcast. Di sini aku nggak sendirian. Aku udah ditemenin nih sama founder dari Positivistry yang beliau juga seorang psikolog klinis bernama Teh Leni Nurul Azizah. Langsung aja mungkin ya, kita sapa-sapa dulu nih Teh Leni, para teman-teman dari Positivistry. Assalamualaikum Positivister. Selamat datang Ninis juga ya. Terima kasih sudah mau membersamai juga teman-teman di hari ini. Dan insya Allah kita akan berdiskusi bareng dengan teman-teman Positivistry di podcast Positivistry ini. Hari ini aku akan mengawali dengan cerita dulu ya Teh ya. Nah, jadi di sini ada cerita yang masuk nih Teh. Aku bacain ya. Hari ini aku ingin share sebuah cerita. Cerita tentang seorang istri yang mungkin kisahnya mirip dengan para istri di luar sana atau dengan banyak perempuan lainnya. Cerita tentang seseorang yang hidup di rumahnya sendiri tapi merasa seperti bayangan. Setiap pagi dibangun paling dulu, menyiapkan sarapan, menyiapkan baju, memastikan semuanya berjalan lancar. Dan kehidupannya itu terasa bergerak cepat, seolah ada timer yang mengatur segala kesehariannya. Tapi gak ada yang bertanya, kamu udah sarapan? Dan gak ada juga yang bilang, kamu capek enggak? Dan di rumah itu, seorang istri atau ibu selalu ada, tapi tidak selalu terlihat. Dia ikut tertawa ketika keluarga tertawa, ikut sibuk ketika rumah sibuk, tapi gak ada yang benar-benar melihat bahwa di balik semua gerakannya, ada hati yang mulai terasa kosong. Suaminya pulang, anak-anak juga main, dan istri atau ibu itu tetap ada di sana. Mengurus, melayani, memastikan semuanya berjalan dengan baik. Tapi semakin hari, seorang istri ini merasa dirinya menghilang sedikit demi sedikit. Bukan karena dicintai, bukan karena tidak dicintai, tapi karena tidak terlihat. Dari cerita tadi, sebenarnya kan itu udah umum gitu ya Teh ya, seperti cerita para istri biasanya. Nah, tapi justru yang dianggap biasa ini itu mempengaruhi kondisi seorang istri. Dari mulai rasa kesepian, kemudian ngerasa kehadiran yang gak ada gitu. Jadi kayak ada perasaan gak dianggap gitu. Dan kali ini kita bakalan bahas nih bagaimana sebenarnya kondisi rutinitas itu ternyata tuh bisa juga loh berbahaya gitu bagi seorang istri. Yang tentunya kali ini kita akan membahasnya dari sudut pandang psikologis. Nah, gimana nih Teh Len, menurut Teh Len terkait cerita ini? Tema ini juga banyak ya dirasakan atau menjadi sangat relate gitu ya di antara perempuan-perempuan, terutama yang menjadi ibu juga, menjadi istri. Dan kita akan coba bahas pelan-pelan supaya apa yang kita rasakan ini juga tetap sesuatu yang mungkin ini sangat sensitif gitu ya, dan kita akan coba bahas dengan hati yang jernih juga. Ini juga sempat bahas gitu ya, adanya timer yang tidak akan pernah berhenti gitu ya. Apalagi juga dirasakan oleh seorang ibu, seorang istri yang secara aktivitas sehari-harinya melakukan sesuatu yang berulang-ulang. Dimana secara fisik itu hadir, tapi secara tidak langsung emosinya tuh rasanya seolah-olah kayak menghilang gitu. Nah, ini tuh bukan berarti tidak penting ya, secara fisik hadir dan emosi yang juga sangat penting untuk kita rasakan. Kadang-kadang yang disebut dengan rutinitas itu juga mengurangi
perasaan gitu ya atau secara emosinya diabaikan, itu kita akan membuat kita merasa kehilangan sense of self gitu. Atau semacam kehilangan diri sendiri dan karena rutinitas sebagai ibu dan istri. Sense of self gitu ya, kehilangan diri sendiri. Nah, ini tuh kan mungkin di luaran sana juga ada nih yang merasakan perasaan tersebut gitu, sense of self tadi gitu. Nah, kira-kira menurut Teteh tuh banyak gak sih yang seperti itu gitu, para ibu istri di luaran sana? Tadi ya disebut juga dengan perempuan yang mungkin perasaannya sangat mendominasi tapi juga diabaikan, dan ini bukan kita bisa bilang lebay ya, karena ternyata memang juga ada hasil penelitian gitu ya dari seorang psikolog yang bernama Gottman. Jadi teman-teman juga bisa cari di Gottman Institute yang menyatakan bahwa adanya namanya emotional loneliness, di mana perasaan kesepian secara emosi yang ditunjukkan pada orang yang memang melakukan rutinitas terus-menerus gitu ya, sebagai ibu dan juga sebagai istri. Nah, ini tuh bukan berarti sebetulnya kita mengurangi emosi kita atau mengabaikan emosi kita secara sadar. Ini tuh jadi karena ketidaksadaran juga, dan tanpa sadar pasangan pun juga melihatnya seperti itu gitu. Jadi bukan karena pasangannya jahat gitu ya, tapi memang kadang-kadang ada kalimat seperti, kok suami tuh nggak peka gitu, nggak peduli. Padahal bisa jadi memang karena kita tidak terlatih gitu ya, apalagi mungkin laki-laki terlebih tidak terlatih dalam memahami atau peka terhadap perasaan-perasaan istrinya. Kadang istri pun juga melihat ya, menciptakan pola-pola hubungan yang jadinya menurunkan perasaan itu gitu, dan terbentuk karena memang budaya kita yang menganggap bahwa perasaan itu juga perlu ditahan gitu ya, jangan terlalu diumbar-umbar gitu, apalagi mungkin jadi sesuatu yang mengganggu dalam hubungan gitu. Jadi mungkin ini tuh semacam relasi kali ya, relasi antara suami atau istri gitu ya, yang sebenarnya juga itu harus dibangun oleh keduanya gitu ya Teh ya. Ya, itu juga menarik ya, bahwa hubungan suami istri itu kan sebuah relasi yang mana kalau kita sebut itu adalah sebuah sistem gitu, atau sistem keluarga, dimana kalau seandainya kita ada sesuatu yang mungkin diabaikan atau mungkin dirasa kurang pas gitu ya, merasa terganggu oleh perasaan emosi yang loneliness gitu ya, kesepian itu, jadi secara sistem tuh tidak akan berjalan dengan baik gitu. Jadi pasti ada dampak-dampak dalam rumah tangga yang dirasakan oleh hubungan ini. Jadi penasaran nih Teh, apa sih yang sebenarnya membuat istri itu merasakan atau mengalami gitu ya yang namanya tadi emotional loneliness tadi gitu. Menurut Teh Lin itu gimana? Mungkin karena dia terlalu fokus sama peran, atau bahkan ada gitu penyebab-penyebab lainnya. Nah, kita coba bedah satu persatu ya, tentang faktor-faktor apa saja sih yang membuat seseorang tuh merasa emotional loneliness atau merasa kesepian secara emosi gitu ya. Mungkin yang pertama adalah faktor kita belajar sebagai istri itu menjadi support atau pendukung gitu ya, dimana kadang-kadang supporter ini gitu ya, pendukung ini juga tidak terlihat gitu, karena biasanya yang selalu muncul adalah suami yang menjadi tokoh utama dalam apapun aktivitas yang dilakukan dalam rumah tangga gitu. Jadi seolah-olah tidak terlihat, tapi juga memang itu hal yang sangat penting gitu ya. Kemudian yang kedua juga ada faktor budaya, di mana kita juga merasa tadi ya disebut bahwa kalau kita terlalu meminta pada suami, atau mungkin terlalu kayak sesuatu tuh disampaikan secara gamblang, itu tuh hal yang tidak pantas gitu ya, ngerasanya kayak kurang bersyukur gitu. Kamu istrinya merasa terlalu banyak permintaan, dan itu juga kadang-kadang secara tidak sadar istri menahan perasaan itu gitu. Terus yang ketiga mungkin ini yang paling banyak ya, yang paling umum dirasakan juga, bahwa perempuan sulit mengatakan atau memahami kebutuhan pribadinya gitu.
Jadi misalkan kan kita suka kode-kode gitu ya ke pasangan kayak pengen apa, tapi sebetulnya pengen apanya atau kebutuhan apanya tuh tidak disadari gitu, tidak dipahami. Oh, aku tuh ternyata butuh disayang misalnya, atau aku tuh sekedar pengen makanan yang sehat gitu ya, makan es krim gitu misalnya. Kayak hal-hal yang sederhana seperti itu, tapi kebutuhan itu seringkali diabaikan dan jarang dipahami oleh diri sendiri juga. Yang terakhir gitu yang juga mungkin ini dirasakan bahwa kegiatan atau rutinitas yang sehari-hari juga kadang-kadang menumpulkan perasaan. Jadi karena kita merasa bahwa oh ya cuci piring atau pekerjaan rumah tangga itu kan sesuatu yang gerak terus gitu ya, tapi karena terus-menerus dilakukan tiap hari itu juga jadinya kita menumpulkan emosi kita juga. Kan penyebabnya udah Teteh sebutin ya, bahkan ada 4 gitu ya. Aku penasaran lagi nih Teh, jadi pengen tahu gimana sih caranya biar para istri atau ibu ini tuh bisa kembali pelan-pelan dia tuh kehadirannya atau keberadaannya tuh terasa ada gitu, atau dianggap gitu di keluarga. Kalau dari Ninis gimana sih caranya kita untuk bisa mengutarakan kebutuhan dan juga dianggap ada gitu ya. Dan kita perlu melakukan itu secara konsisten ya. Misalnya tadi ya terkait kebutuhan aja, kita bisa nggak sih mengungkapkan kebutuhan apa yang kita butuhkan gitu ya. Misalnya dengan kalimat I message gitu. Jadi dengan apa sih yang saya butuhkan dan saya sampaikan pada pasangan saya. Misalnya saya tuh butuhnya kamu ada di samping aku biar aku tuh ngerasanya nggak sendirian gitu ya. Aku sedih banget kalau seandainya kamu main HP terus gitu misalnya. Itu kan jadi lebih jelas gitu ya message-nya itu seperti apa. Oke, terus juga mungkin yang kedua adalah menyatakan perasaan kita dengan lembut. Jadi kayak menyatakan perasaan tuh kadang-kadang perempuan tuh lebih seringnya menangis gitu ya. Jadi kalau nangis itu adalah kata-kata yang memang sangat sulit gitu ya. Atau mungkin perasaannya tuh ada, tapi ketika diungkapkan dengan kata-kata itu sulit gitu. Jadi yang keluar tuh nangis gitu ya. Nah mungkin kita perlu, nggak apa-apa sih ya, namanya juga manusiawi ya. Kalau perempuan menangis tuh jadi boleh aja nangis dulu. Tapi nanti kita memverbalkan atau membahasakan kalimat-kalimat perasaan gitu. Jadi bisa menyatakan itu dengan lemah lembut kepada pasangan supaya pasangannya juga nggak bingung gitu. Ini kenapa sih nangis gitu ya? Kayak gitu. Terus yang ketiganya mungkin ini juga perlu dihayati ya bahwa beban-beban kita sebagai perempuan tuh kadang-kadang banyak dan menumpuk. Jadi tanpa sadar kita tuh stres, tapi yang dirasakan tuh capek gitu. Si badannya aja yang capek. Tapi kita nggak sadar sebetulnya beban apa sih yang kita emban gitu ya. Misalnya kita punya anak banyak atau mungkin rutinitas yang sehari-hari atau mungkin tuntutan dari mertua gitu ya, dari orang tua, bahkan dari tetangga gitu ya. Membanding-bandingkan dan sebagainya. Jadi kita hayati dulu sebetulnya sumber stres aku tuh apa sih? Sehingga kalau tahu sumber stresnya, boleh nggak itu dikurangin? Atau boleh nggak itu dibagi-bagi kepada orang lain gitu, misal pada suami, atau mungkin aku tidak mau memikirkan itu lebih banyak. Yang paling penting juga sebetulnya mengapresiasi momen-momen kecil gitu ya bersama pasangan atau bersama anak-anak, bahwa kita itu hadir untuk mereka. Tentu pengen apresiasi ya kadang-kadang ya. Betul. Jadi nggak apa-apa sih kalau misalnya kita masak masakan kecil tapi untuk menyenangkan kita atau menyenangkan anak-anak gitu. Terus kita ucapin, ya alhamdulillah ya makanannya enak, anak-anak seneng gak gitu. Jadi kita mengapresiasi momen-momen kecil. Jadi sehingga secara fisik kita memang bekerja gitu ya, beraktivitas, tapi juga secara emosi kita terpenuhi juga kebutuhannya gitu. Perempuan tidak hilang karena tidak ada, tapi karena terlalu lama tidak diperhatikan. Peluk jauh untuk kamu yang merasa cerita hari ini tuh relate banget. Kamu penting, Bu, dan kamu layak untuk kembali terlihat. Kalau episode ini menyentuh hatimu, yuk kita bagiin cerita hari ini ke
teman-teman lain, para perempuan di luar sana, biar semakin banyak perempuan yang tidak berjalan sendirian. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Positif Istri pada hari ini, dan sampai jumpa lagi di podcast Positif Istri berikutnya. Assalamualaikum.